Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, sahabat Verbum Domini yang terkasih. Jumpa lagi dalam edisi Verbum Domini pada hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam permenungan kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, penginjil Lukas mengisahkan Yesus ingin masuk ke daerah Samaria, tetapi ia ditolak oleh orang-orang yang ada di sana. Melihat kejadian itu, para muridnya Yakobus dan Yohanes tidak terima dan tampak kesal. Maka mereka menginginkan agar orang-orang Samaria menderita sengsara, bahkan binasa. Namun, Yesus menegur mereka karena apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar dan bahkan mengalami sendiri pengalaman ditolak. Sadar atau tidak, kita sering mengalami peristiwa penolakan dalam hidup. Pengalaman ditolak tidak hanya sebatas kita memahami ketika orang tidak menerima kita, melainkan juga ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kurang lebih demikianlah halnya yang dialami oleh Yesus dan para muridnya, Yakobus dan Yohanes, dalam Injil Lukas pada hari ini. Selain secara terang-terangan mereka ditolak oleh orang-orang Samaria, mereka juga mengalami penolakan karena apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Tentunya harapan mereka adalah diterima oleh orang-orang Samaria, tetapi kenyataannya berbicara lain. Mereka ditolak. Peristiwa penolakan bukan merupakan peristiwa yang menyenangkan, bukanlah peristiwa yang membahagiakan, melainkan peristiwa yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Maka membenci, tindakan ingin menghancurkan dan membinasakan merupakan hal-hal yang wajar sebagai manusia. Permintaan Yakobus dan Yohanes kepada Yesus untuk menghancurkan orang-orang Samaria adalah bagian dari ekspresi kewajaran mereka sebagai manusia. Akan tetapi, Yesus menegur mereka karena ia tahu bahwa apa yang mereka minta itu hanya sekadar melampiaskan rasa sakit hati yang mereka alami. Saudara-saudari, umat beriman yang dicintai Kristus, teguran Yesus kepada para muridnya pada hari ini dapat menjadi bahan permenungan bagi kita. Kita sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama, pengalaman penolakan, pengalaman disakiti sering kita jumpai dalam hidup. Mungkin kita tidak menginginkan untuk disakiti, akan tetapi selagi kita masih tinggal bersama dengan orang lain, pengalaman itu tidak bisa kita hindari.
Sebaik apapun diri kita dengan orang lain, pengalaman itu, sebaik apapun diri kita dengan orang lain, tetap ada orang yang tidak menyukai kita, karena tidak semua orang sejalan atau sependapat dengan kita. Berhadapan dengan realita ini, kita dituntut untuk menerima dan menghadapinya dengan penuh keikhlasan. Ketika kita tidak siap atau tidak mau untuk disakiti, artinya kita belum siap untuk menjalani hidup. Karena hidup merupakan pergulatan antara bahagia dan menderita. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi kenyataan ini, terutama ketika kita disakiti? Yesus pernah bersabda, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Inilah yang dimaksudkan dari teguran Yesus kepada para muridnya. Ia mengajak para muridnya untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti mereka. Tindakan mengasihi merupakan bagian dari memaafkan, karena kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin kita berpikir bahwa memaafkan artinya hanya melepaskan kesalahan orang yang telah menyakiti kita, sehingga kita berpikir bahwa tidak ada gunanya kita mengampuni kesalahan orang lain. Akan tetapi sesungguhnya mengampuni bukan hanya melepaskan kesalahan mereka, melainkan juga merupakan kesempatan kita untuk melepaskan beban yang menggerogoti diri dan hidup kita. Pengampunan dapat menciptakan rasa damai, tidak berprasangka buruk, sedia memberi senyum, dan memberikan tempat di hati kita untuk orang lain. Rasul Petrus menulis, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Bagi orang Kristen, memaafkan bersandar pada kesadaran bahwa kita sendiri telah diampuni untuk semua tingkah laku kita yang menyakiti orang lain. Kita pada dasarnya sama saja dengan orang-orang yang telah menyakiti kita. Bermurah hati kepada orang lain menjadi mungkin untuk dilakukan karena kita sendiri juga membutuhkannya. Oleh karena itu, tindakan saling mengampuni merupakan tindakan yang wajib kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditegaskan dalam doa Bapa kami. "Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk menumbuhkan sikap saling mengampuni dan mengasihi dalam berrelasi dengan sesama ketika terjadi perselisihan. Karena kita sebagai manusia yang lemah tidak akan luput dari perselisihan. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.